Oke, silakan. Nomor 8.2. Sebentar, yang di rumah, yang online di rumah siapa ya tadi yang WA-nya itu? Galuh. Galuh terdengar enggak? Terdengar, Bu. Halo? Atau jangan dia keluar. Oke, silakan. Mungkin yang di Zoom apa bisa dengar suaraku? Galuhnya nggak jawab. Bisa, Bu. Halo. Jadi untuk soal 8.2 kita ada suatu diagram seperti yang ada di situ, inputnya ES dan outputnya P aksen S. Nah, kita untuk yang untuk soal yang A 8.2A kita disuruh mencari transfer function dari diagram tersebut. Nah, ini sudah pernah dibahas di bab sebelumnya. Nah, tinggal transfer functionnya itu ditambahkan aja. Nah, seperti itu. Namun kita harus ubah ke persamaan umum PD controller, yang mana persamaan umumnya itu yang ada di kotak. Nah, ya, seperti itu. KC dalam kurung TDS plus 1 per alfa TDS plus 1. Oke, terus kita ubah ke bentuk tersebut. Nah, jadi kan kita punya K1 per tau IS plus 1 plus K2. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi tau IS plus 1. Nah, jadi K2-nya dikalikan sama tau IS plus 1. Kemudian kita kalikan silang biasa, jadi nanti ketemu K1 plus K2 plus K2 kali tau 1S per tau 1S plus 1. Nah, habis itu gimana caranya kita biar membentuk persamaan yang di kotak itu? Nah, awalnya saya mikirnya K1 plus K2-nya saya keluarkan. Nah, biar K1 sama K2-nya keluar, nanti kan jadi 1 plus K2 tau 1S dibagi sama K1 plus K2. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus itu persamaannya di atas tadi penyebutnya masih tetap jadi tau IS plus 1. Nah, itu bentuknya sudah menyerupai dengan KC-nya itu K1 plus K2. Kemudian alfa TD-nya itu sama dengan TI, kemudian yang K2 kali tau 1 per K1 plus K2 itu sebagai TD.
Nah, itu didapat seperti itu. Kemudian transfer fungsinya sudah terjawab. Nah, kemudian soal yang B, dapatkan korelasi atau persamaan yang persamaan K1, K2 atau K1 yang bisa difungsikan oleh KC, TD, dan alfa. Nah, oke, kita menggunakan persamaan-persamaan yang kita dapat di poin A. Pertama kita mulai nanti yang dari ini TD. Alfa TD sama dengan P1. Mungkin yang atasnya. Nah, alfa TD sama dengan tau 1. TD sendiri itu adalah K2 dikali tau 1 per K1 plus K2. Nah, tau satunya bisa kita substitusi K2 dikali alfa TD per K1 plus K2. Nah, mungkin bisa ke bawah. TD-nya bisa dicoret. Nah, jadi 1 sama dengan K2 alfa per K1 plus K2. K1 plus K2 kita pindahkan ke kiri. Jadi K1 plus K2 sama dengan K2 alfa. Oke. Terus kanan kiri ada sama-sama ada K2. Oke, K2 dipindah ruang ke kanan. Terus K2-nya kita keluarkan. Jadi K1 sama dengan K2 kali alfa min 1. Nah, kita ingat kalau K2 itu sama dengan KC dikurangi K1. Dari mana? Dari KC sama dengan K1 plus K2. Oke, kemudian kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi K1 sama dengan K2-nya tadi diganti KC min K1 dikali alfa min 1. Oke, K1 sama dengan min K1 min K1 kali alfa min 1 plus KC alfa min 1 dikalikan silang biasa. Kemudian K1-nya saya pindahkan luas. Nah, nanti kan K-nya itu dikeluarkan gitu kan ya, jadi alfa min 1 plus 1. Nah, jadi K1 alfa sama dengan KC kali alfa min 1. Nah, K1-nya sama dengan KC kali alfa min 1 per alfa. Oke. Persamaan ini sudah menjawab dari poin B, yang mana di poin poin B yang mana kita diminta untuk merubah K1 atau K2 atau K1 ke persamaan yang dengan basis KC, Tau D, dan alfa. Oke, kemudian pada poin C kita disuruh mencari nilai transfer fungsinya apabila kita dikasih KC, Tau D, dan alfa. Oke. Kita mulai dari persamaan yang di B. Persamaan yang di B yaitu K1 sama dengan KC alfa min 1 per alfa. KC sudah tahu, alfa ya sudah tahu. Berarti kita K1 harusnya sudah tahu dengan nilai sekian yaitu minus 27. Nah, kemudian K2 sama dengan KC min K1. KC ini sudah diketahui, K1-nya sudah diketahui juga, K2-nya diketahui yaitu 30. Nah, TI sendiri yaitu alfa kali TD, alfanya sudah diketahui, TD-nya juga dikasih, jadi 0,2. Nah, kita kembali ke persamaan transfer fungsi yang di poin A. GS sama dengan K1 plus K2 dikali 1 plus K2, Tau 1 per K1 plus K2, S per Tau 1, S per 1. Nah, kemudian K1 plus K2 kan udah tahu tuh nilainya. Ditambahin aja jadi 3, kemudian dihitung semua hasilnya seperti yang di akhir itu, GS sama dengan 3 kali 2S plus 1 per 0,2S plus 1. 8,8,2 seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan 82, betul ya? Cuma mungkin langkah-langkahnya aja kalian yang harus terampil kalau nomor 82 ini. Oke, ada yang ditanyakan, ada yang perlu dibahas? Kalau di manual solution itu sudah jelas ya, hanya saja kalian tinggal ngotak-ngatik aja. Oke. Ada yang ditanyakan enggak? 82. Jawabannya Bilal. Sama semua? Sama ya, Mansol sama ya. Oke, mungkin coba saya tunjukkan. Saya juga ngambil dari Mansol, cuma saya beri keterangan. Terima kasih. Oke, terlihat ya. Jadi sistemnya kan paralel. Kalau paralel, maka kita tambahkan. Ya, K1 ini saya copy paste di Mansol langsung. Nah, kemudian kita samakan, maka kita dapat yang biru ini. Kita kalikan
penyebutnya disamakan. Kita dapat yang biru, kemudian dari yang biru ini kita rearrange. Kita rearrange menjadi bentuknya seperti ini. Nah, bentuk yang seperti ini kita ingin menyederhanakannya menjadi bentuk PD controller. PD controller itu bagaimana? PD controller itu seperti ini. KC kali 1 plus tau DS per alfa tau DS plus 1. Jadi bagaimana persamaan di atas ini menjadi seperti ini. Berarti kan kita punya, oh berarti ini K1 ditambah K2 sama dengan KC. Ya, makanya di sini ditulis KC sama dengan K1 ditambah K2. Maka K2 sama dan seterusnya. Jadi ini hanya keterampilan kalian mengotak-atik bagaimana bentuk yang udah kita dapat kita samakan dengan PD controller, kita samakan dengan PID controller, gitu aja. Ya, jadi kan substitusi, ada eliminasi ya, pokoknya sehingga kita bisa dapat persamaan seperti ini. Nah, ini sama dari kita dapat K1, K2 sama tau I disubstitusikan ke KC dan tau D karena KC dan tau D kan yang mengandung persamaan ini tadi. Tau D sama dengan ini. K1, K2 tau I tahu, maka tau D bisa diketahui. Maka nanti kita bisa dapat seperti jawaban temannya tadi yang GCS sama dengan 3 kali 2S plus 1 per 0,2S plus 1. Ya, jadi yang diperlukan cuma keterampilan merubah persamaan ini ke bentuk ini, ke bentuk yang bawah ini, maka kalian akan mendapatkan hubungan-hubungan K1 sama K2 hubungannya dengan KC, tau I dengan tau D bagaimana hubungannya. Nanti soal yang di kuis atau EAS mungkin ya setipe ini bagaimana kalian merubah ke bentuk entah PPI atau PID controller seperti itu. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya, cukup jelas ya. Oke, selanjutnya satu nomor lagi ya, karena yang kemarin kan sudah saya bahas, yang 84. Oke, 84 siapa? 84 ini ada A, B, C. A siapa, B siapa, C siapa. Kalau yang 85 kan sudah saya bahas ya, minggu kemarin. Oke, 84 A, B, C silakan dibagi aja. Siapa yang A? Yuk. Oke, silakan. Halo, apakah suara saya masuk, Bu? Kalau saya dengar. Kalau dengar suara teman-teman. Oke, jadi di sini di 8.4 itu diminta untuk menentukan maksudnya untuk mencari nilai KV dari soal yang ada di 1.7. Nah, di sini di 1.7 itu di state bahwa kedua sistem ini itu feedback. Nah, dari feedback itu kan kalau feedback yang diukur itu aliran keluarnya. Nah, dari situ kita tahu kalau kedua aliran ini itu bisa dinyatakan outflow gitu. Nah, kemudian untuk yang sistem 1 itu dari soal diminta kalau sistem 1 ini R to open. Nah, jadi ketika aliran YM yang ada di outputan ini itu naik, valve-nya itu harus dibuka karena keduanya outflow gitu. Jadi harus dialirkan keluar. Kalau inflow kan harus ditutup gitu. Nah, gitu. Nah, untuk valve-nya terbuka karena dia air to open, jadi tekanannya harus dinaikkan. Nah, karena tekanannya dinaikkan dan ketika YM-nya naik juga, maka kontrolnya direct acting, sehingga dari direct acting ini didapatkan bahwa harga KC-nya itu kurang dari 0 atau negatif. Nah, dari keterangan aliran outflow kita juga tahu kalau outflow itu KC dikali KV-nya itu hasilnya kurang dari 0. Nah, karena nilai KC sudah diketahui negatif, maka supaya KC KV kurang dari 0, harga KV harus positif. Didapatkan KV positif. Untuk sistem 2, sistemnya valve-nya air to close. Jadi ketika YM-nya naik, valve-nya harus terbuka, alirannya harus dikeluarkan juga sehingga tekanannya harus diturunkan karena YM naik dan
PT turun, maka ini reverse acting yang mana harga KC-nya positif. Karena kita tahu dari aliran outflow juga, ini KC KV-nya negatif, sehingga didapatkan harga KV-nya negatif. Sistem 1 reverse acting. Apa direct Direct. acting? Semuanya direct. Sistem 1 mungkin coba sistem 1 ya Faizul. Jika YM naik, maka valve-nya harus diapain? Dibuka. Enggak, jangan dibuka, ditutup dulu. Kalau YM naik, valve dibuka. Kan ini outflow, betul. Iya, betul. YM naik. Oh, sebentar, ini FT. Oh, masih. Nah. Iya, dia outflow, tapi sistemnya gini. Gambar soal. Untuk kembali di MI, maka kita harus mengembalikan dikembalikan ke kategori. Untuk kembali ke set point-nya, ini harus bagaimana? Bu, permisi Bu. Kalau misal dikembalikan set point itu berarti kan kalau YM-nya melebihi batas gitu ya Bu? Ini kan Dia masih dari bayarannya nanti dia akan masuk ke kami berikutnya. Nah, untuk pengeluarannya ini itu sudah disetting. Jadi kan flow yang ada di sini itu sudah disetting, misalnya flow-nya itu 20 liter per menit. Jadi otomatis flow-nya ini sudah lebih. Maka untuk kontrol ini dia memasang liter di sini dibaca. Oh, ternyata flow-nya ini misalnya 30 liter per menit. Ini lebih sesuai kan? Set point-nya adalah 20 liter per menit. Dia belum bisa point. Harusnya outflow-nya ini misalnya 20 liter per menit. Apakah di sini sama di sini kan harusnya sama? Kalau outnya ini luas jalan itu kan ya nggak ditutup, nggak dibuka. Tapi diberikan hal ini untuk mengatur agar flow rate keluaran hal ini 20 liter per menit. Nah, ternyata yang sebelah kirinya sama
harus dibaca. Dia ada 30 liter per menit. Ya, terus bisa kok ya. Berarti dia harus diapain? Kopnya. Betul. Kalau kopnya dibuka, ya berarti keluarannya ini ya akan lebih sekali. Kalau kalian bukan keluarannya yang ini, tutupnya. Jadi di sini yang 20 liter per menit, maka ya kami ini memang harus dibuka. Kan kita waktu, jadi tabungnya itu yang di sini, bukan di sebelah kirinya. Jadi targetnya adalah yang overflow-nya, overflow-nya itu misalnya 20 liter per menit. Yang kita setting melebihi sesuai maka ada overflow liter 20 liter per menit, ya harus kita kecilkan. Kita dikecilkan, to open apa? To open. Turun. Maka dia harus Diturunkan. PT-nya Turun. PT harus diturunkan, maka dia termasuk Reverse. acting. Ya, seperti itu ya. Jadi kebalikannya sistem 2 pun juga sama. Karena Faisal yang dibayangkan yang sebelah kirinya. Tapi ini kan kita outflow, jadi ya yang di depannya. Karena keluaran dari pipa itu harus sama halnya yang sistem 2. Pak, kalau sistem 2, misalnya yang mana keluar itu 20 liter per menit. Ternyata yang terbaca di FT ini adalah 30 liter per menit. Artinya apa? Melebihi juga kan ya? Nah, karena ini kan 30, padahal kita ini itu cuma 20, maka valve-nya harus diapain? Diapain? Ketika valve belum bekerja, itu ternyata diukur FT-nya 30, padahal kita inginnya itu cuma 20, maka valve-nya harus sama, ditutup valve. Karena air to close, maka kita harus PT-nya dinaikkan. Berarti YM tinggi, PT-nya juga naik, maka dia direct acting. Gitu ya logikanya ya. Kelihatan mudah, tapi kita harus jeli. Tapi Faisal tadi udah prinsipnya nangkep, hanya saja sistem yang dibayangkan kebalik. Betul. Jadi kita harus menentukan target yang ingin dikontrol itu yang di sebelah mana. Karena itu nanti akan mempengaruhi hasilnya. Kalau ternyata targetnya kebalik, ya jawabannya akan terbalik. Meskipun kita sudah paham konsepnya. Oke, sudah ya? Dari tangannya aja. Itu kan output. Kembali ke bab 1. Itu asal di bab 1 kemarin ada pertanyaan itu inflow outflow apa? Direct feedback apa reverse, kan semuanya feedback karena kita sama-sama mengatur outflow itu. Tinggal itunya aja yang sebelah mana valve-nya. Kan tetap di aliran output itu. Aliran output karena sistem berikutnya itu kita tidak gambar ya otomatis itu dia bukan inputan kan. Jadi dianggap itu aliran terakhir. Kayak nanti kalian mendesain desain pabrik kan nanti ada panah paling terakhir kan produknya. Nah, seperti itu bayangannya. Ya. Jadi di depannya itu dianggap nggak ada proses. Kan gambarnya cuma panah gini aja. Berarti kan dia yang sistem ya terakhir ya keluarannya itu ya produk yang diinginkan. Nanti kalau mau ditambah itu ya beda lagi ceritanya. Kalau ada next proses setelah panah itu, berarti kan dia sebagai inputannya dari alat, tapi bukan ya bisa dianggap inflow. Jadi tergantung gambarnya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, Pak Rendra kemarin sudah chapter 9 ya.
Chapter 9 itu menghitung CV, Q, apa gituan kan ya. Berarti saya ke bab chapter 11. Nah, ini sudah mulai menarik. Kita akan mencari apa namanya? Close loop, mencari KC ini nanti. Bentar, saya uploadkan di Classroom. Kalau info kan dia berarti masuk kaki. Kalau masuk kaki itu berarti Kan nggak ada takinya. itu kan sistemnya dibayarkan takinya di kanan. Ini anggaplah program. Nah, output yang diharapkan itu sudah ditentukan. Bednya, bukan dia nanti masuk tangki apa enggak. Intinya sekarang kita hanya ingin mengatur ada garis pipa, kita ingin mengatur flow di pipa ini adalah 20 liter per menit. Dan kita kan flow. Di sini tuh ininya 20 liter per menit, kemudian di ini dikasih luar, kemudian dikasih ukur itu di sini. Nah, sebelum melalui valve itu ternyata 30 liter per menit. Artinya apa? Dia menuju sekolah harusnya keluar hanya 20. Maka dia ini jangan dianggap ada kami di sini, ada kami di sini secara bayangkan sistem kita hanya pipa. Setelah valve itu diinginkan 20 liter per menit. Tetapi sebelum valve itu terbacanya 30 liter per menit. Maka ini harus kita apakan. Kemudian kalau yang sistem satunya di sini ya. Nah, di sini itu kita ininya sama, 20 liter per menit. FT-nya minimal. Setelah di sini ya. Nah, ternyata di sini itu bacanya 30 liter per menit. Berarti keluarannya ini itu kan 30 liter per menit. Kalau bisa poli, harusnya itu cuma 20. Berarti kalau valve-nya masih di posisi yang tetap, dia akan keluar 30 liter per menit terus. Apa dia kembali ke set point 20 menit, maka ini harus kita pikirkan. Ya. Oke, ya. Kalau bingung, main angka aja, letakkan angka di garis. Dan saya masukkan materinya. Saya lanjut ke bab 11. Loh, ini double ini.
Oke, udah terlihat ya? Sudah bisa melihat ke depan semuanya? Untuk masih bingung yang tadi? Kalau masih bingung, silakan. Oke, saya lanjutkan ya ke bab 11, Dynamic Behavior of Closed Loop Control System. Jadi di sini nanti kita sudah mulai mencari KC agar sistem itu stabil. KC max, KC maksimumnya berapa agar sistem stabil. Nanti ada beberapa metode yang di sini nanti metode yang direct substitusi. Jadi dalam sistem kalau kita gambarkan blok diagram, ini jadi closed loop, sistem tertutup. Jadi ada KM, YSP, keluarannya Y over bar-nya melengkung gini. Kemudian ada GC, GV, GP. Kemudian ada disturbance. Jadi ada transfer function, gain dari controller, dari valve, dari proses itu sendiri juga ada. Makanya ada GC, GV, GP. Kemudian nanti ada transfer function dari disturbance. Karena sistem kita kan biasanya ada inputan, ada disturbance, kemudian ada outflow gitu kan. Nah, nanti ini dikembalikan GM, ini YM. Jadi error adalah YSP dikurangi YM. Jadi ini adalah standar blok diagram dari feedback control system. Standarnya seperti ini. Nah, nanti yang cara membacanya seperti kemarin, U sama dengan P kali GV. Maka YU sama dengan YU per P sama dengan GV kali GP. Nah, harus bisa membaca ini kalian. Jadi kalau digambarkan contohnya seperti ini. Jadi ini komposisinya dibaca, transmitter, kemudian kita dapat XM, dari XM ini dimasukkan ke AC, controller komposisinya, nanti akan dibandingkan dengan set point. Nah, hasil nanti selisihnya itu akan dilewatkan IP transducer untuk memberikan perintah ke valve untuk membuka ataukah menutup. Oke. Di chapter 4.1 kita sudah, kan di chapter 4 kalian kan mendevelop model yang ini. Ada contoh seperti ini. Nah, mencari hubungannya, persamaan matematikanya, modelnya nanti ketemu seperti ini. X aksen S sama dengan ini, K1 per tau S plus 1 X1 aksen ditambah K2 per tau S plus 1 W2 aksen. X aksen sama dengan apa? X aksen sama dengan apa? Ya, X min, X steady state. X steady state dilambangkan dengan X over bar. Nah, dari chapter 4, coba kalian buka. Ini 11.1 merupakan sudah penyederhanaan. Kita menjadi model, kalau ini transfer function-nya first order ya. Nah, dari situ nanti sebenarnya tau ini adalah V kali rho per W over bar, W steady state. Jadi ini merupakan sudah penyederhanaan, K1 sama dengan apa, K2 sama dengan apa. Nah, jadi kalau kita tuliskan, ini tadi kan penjumlahan. Maka kalau dituliskan bentuknya seperti ini, penjumlahan. Jadi ada X aksen itu dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu variabel X1 sama W2. Dengan transfer function-nya dari X1 seperti ini, K1 per tau S plus 1, transfer function dari W2, K2 per tau S plus 1. Kemudian untuk internal set point composition, ini X aksen SP, T sama dengan KM, ini hanya rumusnya saja. KM-nya adalah transmitter gain. Nah, ini IP, current to pressure. Jadi I itu adalah current, P pressure. Jadi mengubah elektrik ke pneumatic signal. Jadi transducer ini punya gain juga, transfer function-nya itu hanya KIP, hanya berupa gain. KIP aja, enggak pakai tau S plus 1 gitu kan.
Kemudian kalau control valve, transfer function-nya itu adalah ini, KV per tau Vs plus 1. Kemudian sensor transmitter, kita kan punya AT. Nah, di AT itu juga ada ininya, apa namanya, transfer function-nya berupa KM. Jadi KM itu adalah transfer function dari sensor transmitter. Kebetulan di soal tadi itu komposisi, makanya tulisannya AM. Kemudian untuk controller, nah controller ini transfer function-nya enaknya gini. Sebenarnya itu baca di sini loh. YSP over variabel lengkung ini per YSP sama dengan KM. Kemudian P per E sama dengan GC. P per E itu adalah ini. P per E. P aksen E per E itu sama dengan controller. Nah, jenis controller kemarin kan ada PI sama D. Nah, tapi nanti biasanya mix P saja, PI atau PNID, PID gitu ya. Nah, kalau di sini kebetulan controllernya dituliskan dengan persamaan ini. Maka kalau di sini controllernya jenisnya apa? PI. Jadi ini nggak mutlak persamaan dari controller itu seperti 11:4. Tergantung dari jenisnya. Biasanya nanti di soal akan diketahui. Jenis controllernya P, PI, atau PID. Jadi nanti kalau nggak diketahui, ya kalian terserah mau mengasumsikan apa. Tetapi yang ingin saya sampaikan, controller itu tidak selalu seperti persamaan 11:4 transfer function-nya, tergantung dari jenis controllernya. Kebetulan di sini dicontohkan PI controller. Nah, dari semua tadi kalau kita gabung, kalau ini tadi kan hanya ininya GC, GV, GC, GV, GD, KM, ini GM, ini kan hanya transfer function kan. Nah, kalau kita buat transfer function-nya sama dengan apa? Sama dengan ini untuk masing-masing transfer function yang ada di blok diagram sebelumnya. Nah, ini untuk dari gambar ya, kalau ada panah, ini ada lingkaran plus-plus, berarti dijumlah. Maka C sama dengan A plus B. Ini summer, kalau ini komparator, seperti YSP sama YM tadi itu komparator. A ini tandanya plus, B ke sini tandanya minus. Artinya A minus B sama dengan C. Ini sama dengan YSP min, YM sama dengan E, error. Ya, kalau kalian amati ini kan ini. XSP kan plus, XM-nya minus. Maka XSP kurangi XM sama dengan ES. Jadi dia termasuk tipe yang komparator. Kemudian kalau blok diagram, ini kita sudah pernah belajar ya. Jadi cara membacanya transfer function adalah YS per XS sama dengan GS. Maka YS sama dengan GS kali XS. Kalau disusun seri, kita punyanya seperti ini. X1, transfer function-nya B1S, output-nya X2. Kemudian X2 ada transfer function lagi, keluarnya Y. Maka kita bisa digabungkan aja. X1, Y menjadi satu blok diagram. Transfer function-nya, kalau seri, kita kalikan. Kalau paralel, kita jumlahkan tadi. Oke. Nah, sekarang closed loop transfer function ini indicate the dynamic behavior of the control process. Nah, di dalam closed loop transfer function ini nanti ada dua jenis, yaitu set point change sama disturbance change. Maka outputnya kan YS. Kalau set point change berarti YS kita bagi dengan YSP. Jadi yang berubah itu adalah set point-nya. Tetapi kalau yang berubah disturbance change, maka yang berubah adalah D-nya ini. Y-nya tetap, D-nya yang berubah, maka Y per D. Karena dari closed loop ini, inputannya kan ada dua, YSP sama D. Jadi Y ini dipengaruhi oleh YSP sama D. Nah, case-nya ada set point change, artinya disturbance-nya tetap. Kemudian kalau disturbance change, artinya YSP-nya yang tetap, tidak berubah. Hanya disturbance saja yang berubah. Nah, persamaannya, kalau YS per YSP itu adalah
KM kali GC, GV, GP per 1 ini. Nah, cara mendapatkan persamaan 1126 itu sebetulnya kalian harus dari sini. Y per YSP. Nah, kalian penggabungan di sini, berarti kan Y ini adalah sama dengan apa? YU ditambah YD. Ya kan? YU tambah YD. Nah, sekarang kalian cari YD sama dengan apa? YD sama dengan GD kali D. YU sama dengan apa? Sama dengan GC, GV, GP. Nah, terus E sama dengan apa? Kan YU sama dengan GC, GV, GP kali E kan? Nah, E sama dengan apa? E sama dengan YSP min YM. Nah, coba sampai sini aja dulu. Coba temukan YS per YSP sama dengan ini. Kemudian kalau YS per DS itu sama dengan GD per ini. Caranya seperti tadi. Y sama dengan YD tambah YU. YD sama dengan apa? YU sama dengan apa? Oke, coba. Dibagi aja. Mungkin yang 2 baris terdepan itu mengerjakan yang 1126, 2 baris terbawah yang 1129. Oke. Apa kalian tulis persamaannya ini dulu, kemudian nanti saya share yang ini. 1126 yang 2 baris depan, 1129 yang 2 baris belakang. Nanti ada yang mewakili maju ke depan. Saya ke atas sambil minum bentar ya.
Ampun Mila. Gila nih gila. Beda hal sedih doang aja. Kau.
Ayo, siapa yang maju atau kalau mau di-share foto aja terus di-share. Ya, biar cepet. Ayo, siapa yang mewakili maju yang nomor A? Oke. Hari ini saya sampai di sini saja dulu ya, nanti yang sisanya saya lanjutkan minggu depan. Ayo, siapa yang maju? Ayo, maju. Saya mau ada pelatihan itu apa? Ada demo alat. Nanti semuanya nyoba sendiri ya, nanti kuisnya sendiri-sendiri, bukan perwakilan, oke? Ayo. Siapa yang nge-share, siapa yang jelasin, wis bagi tugas, ayo. Yang A dulu. Oh ya, silakan. Ayo. Ayo maju ganti.
Terserah kamu yang nulis, siapa yang mbak suruh jelasin. Perlu gambar ini. Kelihatan nggak Kelvin? Coba. Bisa nggak di atas tadi potong? Oke, karena untuk yang A ini set point, perubahan dari set point doang. Jadi sebenarnya dianggap 0, di sini dianggap 0, maka Y di sini Y itu hanya dipengaruhi dari yang ini, YSP. YSP dan yang kembali YM. YM. Jadi nanti di sini tuh Bentar. berarti ini yang mana dari mana? Sama aja. Nah, YP dikali GP di riset di mana? Fotoan aja lo cepet wis. Sabar bagus ini. Dikali GP dikali GC buka kurung. Yang masuk di sini kan ada YSP dan dari YM. Berarti nanti di sini YSP ini karena ini positif dan ini kurang, jadi nanti dikurang YM-nya. Nah di sini kita ketahui kalau YSP itu YSP yang ada awalnya itu YSP kali KM. Jadi kalau itu YSP dikali KM dikurang YM di wow kurang panjang. Yang bawahnya. YM dikali KM ini sama dengan YP GC YSP KM kurang Cepet pakai tangan. itu kali ini ya. Ya bisa gimana? Oh, nggak baca mana? KM, langsung YM. Ini langsung YM. Ganti saya ganti. Ini juga. Kemudian tak pindahin Y dikurang
GP, GP, GC, GMY, nilainya GP, GP, GC, YSP, KM. Di sini kita keluarin Y-nya, Y sama dengan GP, KM, ini keluarin 1 ditambah Capek nih. keluarin aja. GC, GP, GV, GM. Oke, betul ya. Jadi kan prinsipnya Y per YSP sama dengan GP, GV, GC kali E. Sedangkan E adalah YSP min YM. Nah, selanjutnya kita tinggal menyelesaikan aja. YSP-nya sama dengan apa, YM-nya sama dengan apa, maka nanti kita selesai. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak ya? Ini harus dicoba, kelihatannya gampang. Tapi kalau kalian nggak nyoba, nanti kalau ujian ya bingung sendiri kalian. Ya, tetap harus dicoba. Oke, selanjutnya yang B silahkan. Baris 34, siapa yang mewakili? Ayo. Ayo, biar cepat selesai. Ayo. Hah? Enggak, yang nomor 3, baris 4. Ayo, siapa? Ayo, gantian yang maju. Nggak ada, kalau nggak ada saya tunjuk. Nggak boleh. Nanti nilainya untuk kamu semua ya. Yang lainnya nggak dapat nilai. Ayo, biar pinter semua, jangan satu orang yang pinter ya, dibagi. Ayo. Ayo, siapa? Ayo. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya tunjuk. Sambil saya absen, Belinda. Nanti saya absen kalau pas baris 34 langsung maju. Rafika Aulia. Aman. Kok nggak bisa. Ayo sebelum siapa yang mau sukarelawan? Apa? Ingat urutan absen nggak? Yang merasa? Yang merasa langsung maju aja. Siapa? Bentar, ini saya login lagi nggak? Ya maju. Ya wes. Devita, Belinda, Casey ya. Oh, ya. Fauzan Akra. Nanti bisa itu call friend Fauzan. Dea Puspa. Dea Puspa? Nggak ada. Gloria. Nabila.
Ferdiansa, Galuh Indira, hadir. Naning Retno, Anissa, Hosea, Hosea nggak masuk. Rizky Sanjaya, Faizul, Fahrizan Bilal, Muhammad Yusuf, Anissa, Ervira, Aulia Rahma, Ahcayani, Ahyani ya, Ahcayani, Danar, maaf. Rio Fahrizal, Muhammad Torik, Elmas, Hamdan, Kelvin, Al-Hafiz, Dianindera, Freddy Kurniawan, Muhammad Bagus, Arditya, Aisyah Putri, Oke, sudah ya temennya. Prinsipnya sama ya. Cuma ini YD tambah YU. Karena YD-nya D-nya nggak 0 ya kalau ini ya. Oke, mungkin minta tolong siapa untuk menjelaskan. Kalau di Kelvin kan langsung menjelaskan. Minta tolong siapa? Nggak apa-apa, tunjuk aja, jangan takut. Nggak usah takut. Ayo, siapa yang mau membantu daripada ditunjuk? Al-Hafiz, ayo. Nggak mau maju ya, ditunjuk ya. Ya. Kan ini kan Yang lainnya perhatikan ya. Y itu didapat dari Y itu didapat dari YD ditambah O karena di sini kelas-kelas. Setelah itu YD itu sama dengan GD dikalikan G. Sedangkan untuk Y-nya itu GB dikalikan O. Nah dari sini O ini bisa dimasukin GV
dikalikan P. P ini bisa dimasukin DC kalikan E. Berdasarkan E ini bisa dimasukin SP bar dikurangin sama YM-nya. Kan di sini ada minus. Setelah itu YSP-nya itu bisa dimasukin KM dikalikan YSP, terus YM-nya itu bisa dimasukin GM dikalikan sama Y. Nah, karena di awal tadi YSP-nya sama dengan 0, maka di sini 0, jadinya setelah itu GP, GP, GC-nya dikalikan GMY, jadinya Y sama dengan GD kalikan D, min GP, GP, GC, GM kalikan Y. Nah, itu dipindahkan ruas, Y ditambah GP, GP, GC, GM, Y sama dengan GD. Nah, itu Y ini dikeluarkan karena di Y sama dengan 1 plus GP, GV, GC, GM. Setelah itu D-nya dipindahkan ruas jadi Y per D sama dengan GD per 1 plus GP, GV, GC, GM. Ya, oke, udah betul ya. Siapa yang masih bingung? Apa tadi siapa yang di Pak Anissa atau siapa udah nggak bingung? Yang di pojok sampingnya. Aisyah. Sudah bisa belum? Yakin? Yakin? Kertasmu udah ada tulisannya enggak? Sudah ada tulisannya enggak di kertasmu? Nomor berapa? A atau B? Yang A enggak ditulis. Yang A enggak kamu tulis. Yang B ya ditulis juga ya, tadi temennya maju ya. Oke, nanti dilengkapi ya semuanya ya. Jadi meskipun kelompok yang maju perwakilan ya tetap mengerjakan semuanya. Saya bagi biar waktunya cepat, tapi tetap ya satu kelas ini harus bisa dua-duanya. Bukan bisa menyalin ya, tapi paham. Jadi ini merupakan penjelasan yang saya sampaikan tadi, yang apa summation ataukah apa? Kalau pengurangan plus minus tadi apa? Komparator. Kemudian ada seri sama paralel, bagaimana membacanya. Jadi kita masih belajar membaca dari blok diagram dari closed loop ini ya. Nah, minggu depan saya lanjutkan ke materi selanjutnya, kita akan mencari nilai KC-nya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri ya untuk kelas hari ini. Sampai ketemu minggu depan, offline ya. Nanti kalau ada yang nggak bisa, sakit atau apa, silakan kabari, saya buatkan Zoom-nya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.